Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan waktu yang kita sisihkan untuk mengikuti pengajian kita adalah waktu yang bernilai keberkahan dan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam sampai hari akhir. Sehat semuanya? Sehat luar batin? Sehat luar dalam? Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang kepada yang baru mengikuti pengajian kita. Mudah-mudahan kehadirannya berkah dunia dan akhirat. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta insya Allah mendapatkan pahala hadir di majelis ilmu atau mengikuti majelis ilmu. Allahumma amin. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang babul udhiyah, bab tentang berkurban. Terakhir kita sampai pembahasan apa? Hikmah berkorban sudah? Hukum berkorban sudah? Hikmatul udhiyah, hikmah berkorban. Al-udhiyatu syara'aha Allahu ihya'an li dzikra Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menyembelih hewan kurban, hikmahnya untuk mengenang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Kisah yang penuh dengan ketaatan, kisah yang menunjukkan ketundukan dan ketaatan yang mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dari Nabi Ibrahim maupun istri beliau maupun anak beliau. Satu keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keluarga yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa terhadap perintah Allah, walaupun harus mengorbankan apa yang dicintainya dan apa yang disayangi. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, sudah lama menikah. Mereka berdua pun umurnya sudah mulai senja, tidak juga punya keturunan, tidak diberikan oleh Allah rezeki anak. Akhirnya Sarah menyarankan kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, untuk menikah lagi. Menikahnya dengan pembantu beliau dari Habasyah, Ethiopia. Tentu kulitnya
warnanya lebih gelap, warna hitam. Setelah menikah dengan Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan. Lahirlah bayi Ismail. Ini anak yang selama ini didambakan, keturunan yang diharapkan, anak yang dinantikan. Begitu lahir, belum lama mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama adalah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Isinya bukit-bukit bebatuan, batu cadas. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang lewat, tidak ada sarana prasarana pendukung kehidupan. Nabi Ibrahim taat terhadap perintah Allah. Walaupun secara logika, kalau meninggalkan anak istri di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, secara umum manusia mungkin akan menolaknya. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Beliau faham bahwa yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang maha kuasa itu Allah. Allah yang maha kuasa, yang menghidupkan, mematikan, memerintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Beliau yakin Allah lah yang akan mengurus mereka. Lembah ini lembah apa? Makkah, yang sekarang menjadi kota Makkah. Dulunya itu lembah kosong, tidak ada kehidupan, tanam-tanaman tidak ada, air tidak ada, isinya batu-batu cadas. Sekarang masih ada batu-batunya, tapi sekarang ramai. Nabi Ibrahim pun membawa anak dan istrinya Hajar dan bayi Ismail ke lembah tersebut, ditinggalkan di sana semata mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakal sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka, berbalik badan bergegas, dikejar oleh istrinya Hajar. Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami berdua anak istrimu di sini di lembah yang tidak ada kehidupan? Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi oleh Sarah, oleh Hajar. Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami berdua di lembah yang tidak ada kehidupan ini? Nabi Ibrahim cuma diam, kemudian melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi oleh istrinya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Setelah ditanya dengan pertanyaan itu, Nabi Ibrahim pun balik badan dan menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Hajar pun menjawab, kalau ini perintah Allah, maka aku pun akan taat terhadap perintah Allah. Tinggalkanlah kami berdua di sini. Kira-kira kalau istri seperti ini ditinggal suami bagaimana? Istri sekarang ditinggal di tempat kosong, gak ada makanan. Ini perintah Allah, kakak duluan yang di sini. Tapi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang luar biasa terhadap perintah Allah. Istrinya pun menunjukkan yang ketaatan luar biasa terhadap perintah Allah. Akhirnya mereka berdua berdiam diri di lembah yang tidak ada sumber-sumber kehidupan tersebut. Lama-kelamaan mereka merasa kehausan. Akhirnya Hajar berusaha mencari air. Dari kejauhan terlihat kilauan, seperti kilauan air. Kemudian dikejar. Setelah sampai ternyata pasir yang terkena sinar matahari, fata morgana. Kemudian berbalik badan
melihat kilauan seperti kilauan air. Didatangi, ternyata sama pasir yang tersorot sinar matahari, fata morgana. Bolak-balik mencari air antara Bukit Sofa dan Marwa, kembali ke Sofa, kembali ke Marwa sampai 7 kali. Itulah yang sekarang menjadi salah satu manasik haji, sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dengan 7 kali etape. Sa'i itu berusaha. Dulu awalnya Hajar itu berusaha bolak-balik mencari air, tetapi sekarang sudah menjadi syariat atau bagian dari manasik haji untuk mengenang kisah ketaatan keluarga Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah keluasan rezeki sehingga bisa pergi haji dan umrah. Ada tipsnya agar mudah pergi haji atau umrah. Sering-sering baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, dan yang terakhir buka-bukalah itu surat-surat tanah dan surat emasnya. Nah ya, kalau cuma baca surat Ar-Rahman nggak punya modal ya nggak sampai ke tanah suci ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah rezeki yang seluas-luasnya. Hajar pun tidak putus asa untuk terus mencari air. Dengan kekuasaan dan izin Allah, kaki bayi Ismail yang menggecak-gecak permukaan tanah, dari bawah ujung kakinya muncul mata air. Kemudian sama Hajar dikumpulkan itu air, zamzami, kumpul, besar. Mata air itu kemudian membesar, jadilah sekarang sumur Zam-Zam. Yang mata airnya tidak pernah berhenti dan tidak akan berhenti sampai hari kiamat dengan kekuasaan Allah. Tidak pernah habis, walau diminum setiap hari ribuan orang. Kalau sedang musim haji jutaan orang. Bukan hanya jamaah yang di Masjidil Haram saja yang minum, Masjid Nabawi pun minumnya airnya adalah air Zam-Zam. Belum nanti yang pulang haji bawa 5 liter. Kalau dulu pajak bebas 20 liter naik kapal, sekarang naik pesawat. Saking kurangnya dibatasi 5 liter, masih ada juga jamaah yang masukin jeligen, dibungkus-bungkus pakai sarung, pakai baju, dimasukin ke koper. Dikiranya nggak lolos, nggak ada yang tahu. Ternyata sampai bandara dicek, ada kelebihan muatan, ada air Zam-Zam yang di luar ketentuan, disuruh bongkar. Bukan nggak boleh bawa air Zam-Zam, yang nggak boleh kalau kebanyakan itu nanti overload. Kalau zaman dahulu naik kapal masing-masing 20 kilo kapal masih pajak berjalan. Kalau naik pesawat overload, oleng gimana di atas pesawatnya? Kalau naik darat, naik bis, kelebihan muatan, oleng, mau terbalik, penumpang masih punya peluang untuk lompat menyelamatkan diri. Kalau pesawat kelebihan muatan, bagaimana oleng di atas? Ya, yang tidak boleh itu kelebihan muatan, bukan nggak boleh membawa air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun tercukupi kebutuhan air minumnya. Bahkan air minum ini, mata air menjadi sumber air kehidupan, menjadi sumur yang tidak pernah berhenti mengalirnya Zam-Zam. Kemudian hewan-hewan pun ikut minum dari situ. Kafilah dagang yang melintas pun karena melihat burung-burung menuju lokasi yang ada air, mereka ikut ke situ. Akhirnya tempat itu kemudian rame menjadi kota
Mekah. Singkat cerita, Ismail pun tumbuh menjadi anak-anak yang sudah mulai besar, bisa berdialog dengan ayahnya. Nabi Ibrahim tambah bahagia, tambah senang, karena selama ini dia menantikan seorang anak, menantikan keturunan, mendambakan anak keturunan yang dia inginkan terwujud ada di hadapannya. Ismail tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Datang ujian yang kedua, yaitu Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Padahal ini anak yang dinanti, anak yang dicintai, anak yang sangat disayangi, anak yang selama ini sangat diharapkan kehadirannya. Allah uji dengan Allah perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpinya. Nabi Ibrahim pun menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, aku dalam mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka jawaban anak Ismail, jawabannya mengagetkan, luar biasa. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Mau disembelih, kerjakan wahai bapakku. Kira-kira kalau anak sekarang gimana? Anakku, aku diperintahkan menyembelihmu. Jawabannya bagaimana? Bapak dulu yang saya sembelih. Ini seorang anak menunjukkan ketaatan yang luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merasa berat secara manusiawi karena harus menyembelih anaknya yang dicintai dan dinanti selama ini. Tetapi Nabi Ibrahim lebih mendahulukan ketaatan terhadap perintah Allah daripada kecintaan terhadap apa-apa yang dimilikinya. Ismail pun dibaringkan, golok sudah disiapkan yang sangat tajam, siap digorokkan di leher anaknya yang tercinta. Sesaat sebelum pisau menggorok leher Ismail, Allah mengganti dengan satu ekor kibas, domba yang sangat besar. Maka yang disembelih adalah domba, karena Allah Subhanahu wa taala telah melihat ketundukan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan anaknya. Inilah kemudian menjadi syariat kurban hingga kini. Kisah keteladanan dari keluarga Ibrahim ini adalah mencontohkan ketundukan, kepatuhan yang mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau harus mengorbankan apa yang dimiliki, apa yang dicintainya. Perintahnya itu bukan hanya untuk mengerjakan sholat, tetapi perintahnya untuk menyembelih anaknya dia lakukan. Maka kalau ingin menjadi hamba Allah yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, tunduklah terhadap perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim sangat tunduk terhadap perintah Allah, maka dia digelari dengan Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagaimana? Jangankan diperintah untuk nyembelih anaknya, diperintah untuk sholat 5 waktu saja masih berat meninggalkan pekerjaan. Sebentar, nanggung ini, nanti dulu, ini masih ada gawe, kaki dulu. Padahal hanya diperintahkan untuk sholat 5 waktu 5 menit, terasa berat sekali. Belum diperintahkan sampai hal yang mengorbankan apa yang dicintainya. Kisah Nabi Ibrahim mencontohkan ketundukan yang luar biasa terhadap perintah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua dari ibadah kurban adalah tausi'atun 'alan nasi yaumal 'id. Menyenangkan banyak orang pada hari raya Idul Adha. Senang enggak kalau makan sate? Kalau makan pindang tulang plus daging, jangan hanya tulangnya saja. Senang enggak kalau makan gulai, makan opor? Senang. Nah, dengan berkorban menyenangkan banyak orang. Sehingga orang makan enak, kalau makan enak orang jadi senang. Sesuai dengan perintah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Sesungguhnya hari raya Idul Adha itu hari raya, hari-hari untuk makan-makan, minum-minum yang halal dan banyak berzikir kepada Allah. Budaya orang Arab sampai sekarang di Arab sana itu, Timur Tengah, yang ramai itu hari raya Idul Adha. Makanan dan minuman beraneka ragam, bervariasi. Mereka saling mengunjungi sanak kerabat, tetangga, sahabat. Makanan tersedia dengan melimpah. Liburnya pun panjang, mudiknya itu di Idul Adha. Semarak dan gegap gempita hari raya itu di hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri tidak terlalu semarak. Mereka setelah sholat Idul Fitri salam-salaman, bersaling berkunjung kepada keluarga terdekat saja. Hari kedua sudah biasa. Kita kebalik ya. Kita kebalik. Yang lebih ramai Idul Fitri. Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari-hari di hari raya Idul Adha itu hari-hari untuk makan-makan dan minum-minum dan memperbanyak zikir kepada Allah. Ada zikir-zikir yang dianjurkan untuk diperbanyak, di antaranya zikir yang muqayyad, zikir yang tertentu, waktu dan bacaannya sudah ditentukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi yang memahami takbirnya cukup 2, tidak apa-apa. Kalau memang di dalam hadis riwayat yang lain, Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kali saja. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Dibaca selama 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 setelah sholat fardu. Batas akhirnya sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah, hari ketiga hari tasyrik. Memperbanyak zikir ini dan zikir-zikir yang mutlak yang umum lainnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 3 hikmah berkurban. Kurban untuk mengenang keteladanan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kurban menyenangkan banyak orang. Dan kurban adalah untuk memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma takun. Hewan kurban terdiri dari apa? Yang pertama unta, al-ibil. Yang kedua al-baqar, yaitu sapi. Yang ketiga al-ghanam, kambing atau domba. Di luar ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini syarat yang pertama dari 3 jenis hewan ini. Yang kedua, hewan tersebut cukup umur.
rumusnya 125. Untuk kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih. Untuk sapi sudah berumur 2 tahun ke atas. Untuk onta sudah berumur 5 tahun ke atas. Kurang dari umur ini tidak boleh. Atau biasanya ditandai dengan sudah ganti gigi susunya. Bahasa Jawanya sudah poel. Bahasa Palembangnya apa? Pinggih. Sudah ganti giginya. Apa bahasa Palembangnya? Nah, yang sering jualan kambing tahu itu ya. Diperiksa, nyengir. Suruh senyum itu kambingnya, dilihat giginya, nyengir gigi. Sapinya, nyengir, dibuka mulutnya. Tapi hati-hati nanti disepak kakinya. Yang ketiga syarat hewan kurban itu adalah as-salamatu minal uyub, terbebas dari cacat. Ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan. Muttafaq alaih. Para ulama sepakat, tidak ada yang berselisih. Yang pertama al-maridatu al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit parah. Saking parah sakitnya mempengaruhi kualitas dagingnya. Dia kurus kering. Tidak boleh dijadikan hewan kurban yang sakit parah. Yang kedua al-aura'u al-bayyin auruha. Hewan yang pincang, baik pincang buta, baik buta kedua matanya maupun buta salah satu matanya. Yang ketiga al-arja'u al-bayyin dhilawha. Hewan yang pincang, baik pincang keempat kakinya atau salah satu kakinya. Ada berapa kaki? 4, bukan 2. Kalau 2 orang, baik pincang satu kakinya maupun keempat-empatnya atau lebih dari 1. Kan kadang kambing misalnya kejepit kakinya kayu di kandangnya, kejepit atau terkena apa, maka dia jadi pincang, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang keempat al-ajfa'u allati la tunqa, yang retak kepalanya. Ini 4 cacat yang muttafaq alaih. Ulama sepakat tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tujza'u fil adahi. Ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan terdapat pada hewan kurban. Yang pertama al-aura'u al-bayyin auruha, yang buta. Yang kedua al-maridatu al-bayyin maraduha, sakit parah. Yang ketiga wal arja'u al-bayyin dhilawha, hewan yang pincang. Wal ajfa'u allati la tunqa, yang rusak atau retak kepalanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis hasan dan sahih. Yang kelima, hewan yang sebagian besar daun telinganya hilang atau sebagian besar tanduknya hilang. Bisa karena patah, bisa karena dipotong. Tetapi kalau dari kecil tidak punya daun telinga, dari kecil tidak punya tanduk, boleh. Tapi kalau asalnya ada tanduknya sempurna, kemudian terpotong atau patah mayoritas, hanya tersisa sedikit, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Daun telinganya juga terpotong mayoritas, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Waktu zabah, waktu untuk menyembelih hewan kurban.
Menyembelih hewan kurban yang paling afdol adalah setelah sholat Idul Adha, ketika waktu duha, ketika matahari sudah meninggi setinggi tombak. Inilah waktu yang paling afdol untuk menyembelih hewan kurban. Tetapi jika tidak mungkin, bisa karena belum punya uang untuk beli hewan kurban, atau di panitia kurban sangat banyak, tidak bisa disembelih pada hari pertama semuanya, maka masih boleh disembelih pada tanggal 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah. Selama 3 hari tasyrik masih boleh menyembelih hewan kurban. Batasnya adalah terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau sudah waktu maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, maka sembelihannya adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Sedangkan pembagian dagingnya boleh melewati itu. Ya. Pembagian dagingnya boleh melewati ini. Yang dihitung adalah menyembelihnya. Menyembelihnya di tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Membagikan dagingnya boleh di luar hari ini. Ya, itu di Saudi Arabia sana. Kalau sedang musim haji, kan setiap jamaah haji menyembelih hewan kurban. Belum ditambah dengan penduduk lokal. Orang sana setiap hari sudah biasa makan kambing, makan daging, dan jarang mustahik. Sangat sedikit para penerima manfaatnya. Orang kaya semua. Di sana itu banyak yang berkorban, sedikit yang menerima. Di kita bagaimana? Sedikit yang korban, banyak yang menerima. Di sana kebalik. Saking sudah istilahnya overload, bingung ini mau membagikan daging kurbannya kemana, kemudian mereka inisiatif dibikinlah kornet kurban, dikalengkan, kemudian diawetkan. Nanti ini kaleng kornet kurban ini dibagikan sampai hari-hari setelah Idul Adha ke negara-negara yang jauh, khususnya negara-negara yang terlanda bencana atau kelaparan, ke Afrika, kadang juga ada ke wilayah-wilayah di Indonesia gitu. Membagikannya boleh setelah hari-hari waktu menyembelih hewan kurban. Tidak harus tanggal 10, 11, 12, 13. Yang harus di waktu ini adalah menyembelihnya. Tapi membagikannya boleh di luar hari itu. Tauzi'u lahmil udhiyah. Yusannu lil mudahi ay ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi yang berkurban untuk memakan sebagian daging hewan kurbannya, sunnah. Wa yuhdil aqarib, dan menghadiahkan sebagiannya lagi kepada kerabat. Hadiah bisa ke kerabat, bisa ke sahabat, bisa ke kawan, siapapun, baik orang kaya, orang miskin, boleh menerima hadiah. Wa yatasaddaqu minha 'alal fuqara, dan menghadiahkan sebagian dagingnya juga kepada orang-orang fakir. Jadi para ulama kemudian menyimpulkan daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga itu haknya yang berkurban, sepertiga nanti untuk dihadiahkan oleh yang berkorban kepada kerabatnya, sahabatnya, kawannya, teman sejawatnya. Yang sepertiga dibagikan kepada fakir, miskin. Tapi kalau kurbannya dititipin ke panitia di masjid musola, ya cukup mengambil maksimal sepertiganya saja. Biar bagian yang untuk dihadiahkan sekaligus digabung, bagian yang untuk fakir, miskin dibagikan kepada warga sekitar. Tapi jangan lupa, jangan dilupakan saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk menerima daging
kurban, karena setidaknya mereka harus sepertiga dari semua yang menerima daging kurban. Misalnya semua yang menerima daging kurban ada 90 kakak, setidaknya minimal 30 kakak itu adalah orang tidak mampu. Setidaknya. Al-mudahi yadhbahu binafsi. Yang paling afdal yusannu liman yuhsinu dzabh ayyadhbaha udhiyatahu biyadihi. Disunahkan bagi yang mampu menyembelih dengan baik hewan kurban untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini yang paling afdal. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza an fulan wa yusamma nafsahu. Allahumma hadza an Edi, misalnya nyembelih untuk diri sendiri. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba kabshan wa qala bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa an man lam yudahi min ummati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih satu ekor kibas domba, beliau mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza anni, ya Allah kurban ini dariku atas namaku, wa an man lam yudahi min ummati, dan atas nama umatku yang tidak mampu berkurban. Hadis riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Luar biasa, saking sayang dan cintanya Rasulullah terhadap umatnya yang buntu-buntu, yang ada yang tidak mampu berkorban, pada hakikatnya sudah dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini bukan berarti kemudian tidak perlu kurban lagi. Yang mampu berkorban maka masih punya anjuran yang sangat sunnah muakkadah untuk berkorban. Tetapi yang belum mampu berkorban, la tahzan, jangan bersedih. Rasulullah saking sayangnya terhadap umatnya, semua umatnya sudah dikorbankan atas nama umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Fa in kana la yuhsinu dzabh falyashhadhu. Jika dia tidak mampu menyembelih hewan kurban, maka wakilkan kepada orang yang mampu menyembelih hewan kurban, tetapi dia menghadiri dan menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Ini sunnah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah anaknya. Fatimah ini perempuan. Kalau perempuan berkurban jangan menyembelih dengan tangan sendiri, tetapi diwakilkan kepada anggota keluarganya yang laki-laki, suaminya atau anaknya atau bapaknya. Fatimah ini mewakilkan kepada Nabi Muhammad untuk menyembelih kurban atas nama dirinya. Tetapi Fatimah kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatak fa innahu yughfaru laki 'inda awali qatratin min damiha kulla dzambin amilti. Wahai Fatimah, berdiri dan saksikan hewan kurbanmu yang disembelih. Sesungguhnya dosa-dosa yang telah engkau lakukan diampuni oleh Allah sejak tetesan darah pertama mengucur dari hewan kurbanmu yang disembelih. Wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ucapannya Fatimah. Kalau kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurban serta sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku bagian dari orang-orang Islam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika khassa awil lil muslimina amah. Anjuran ini khusus kepadamu dan keluargamu atau untuk orang Islam secara umum? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balil muslimina amah, berlaku umum untuk orang-orang Islam. Jadi anjuran ini anjuran untuk menyaksikan hewan kurban yang disembelih ketika diwakilkan orang lain yang menyembelihnya, karena dia sendiri tidak mampu menyembelih dengan benar, dengan baik, tapi dia sunnahnya hadir menyaksikan hewan kurban yang disembelih, dan dia mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keutamaannya dikabarkan oleh Rasulullah, dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah dilakukan diampuni sejak tetesan darah pertama kali mengucur dari hewan kurban yang disembelih. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai batas ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau